Shalom adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu. Nah, ketemu lagi dengan kakak-kakak yang ada di sini. Nah, sesuai dengan tema hari ini, tema minggu ini, bersukacitalah kamu sebab Tuhan beserta kita. Nah, untuk itu kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu-lagu ceria dengan semangat ya. Lagu yang pertama, bersukacita. Lagu yang kedua, bersukacitalah kamu di dalam Tuhanmu. Lagu yang ketiga, mari kita bersukaria. Dan lagu yang keempat, happy ya ya ya. Nah, kita langsung aja ya. Kita nyanyikan lagu yang pertama dengan semangat, bersukacita. Dengarkan degup jantungku, dengarkan detak nadiku, dengarkanlah suara hatiku, semua bersukacita. Dengarkan derap langkahku, dengarkan tepuk tanganku, dengarkanlah siulan mulutku, tandaku bersukacita. Ku takkan berhenti memuji Tuhan, ku takkan berhenti bersuka di dalamnya, ku takkan berhenti bernyanyi bagi Dia, karena sukacita dalamku. Haleluya, haleluya, hatiku bersuka. Haleluya, 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 hatiku bersuka karenamu. Bersukacitalah kamu, bersukacitalah kamu di dalam Tuhanmu, bersukacitalah kamu di dalam Tuhanmu. Sukacita di dalam Tuhanmu, sukacita di dalam Tuhanmu. Bersukacitalah kamu di dalam Tuhanmu, bersukacitalah kamu di dalam Tuhanmu. Sukacita di dalam Tuhanmu, sukacita di dalam Tuhanmu. Mari kita bersukaria, mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Happy ya ya ya. Ya ya ya. Happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya adik-adik, sekarang sebelum kita memasuki ibadah kita, adik-adik duduk kembali yang manis. Sebelum kita masuk ibadah, kita nyanyikan lagu pujian Segala Puji Syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji.
Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan mulai ibadah kita. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Dilipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang kami kenal, di dalam nama Yesus Juru Selamat kami mengucap syukur Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu Bapa, yang selalu menyertai kami, selalu melindungi kami, hingga pada saat ini Tuhan kami boleh ada di tempat ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu pada saat ini Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati anak-anak sekolah minggu yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Biarlah Tuhan pelayanan kami, demikian juga anak-anak sekolah minggu boleh menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami Bapa dari segala kesalahan kami, agar kami Tuhan layak di hadapan Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak sekolah minggu sekalian, mari kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tunjukkan cara yang benar memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Haleluya. 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 Kita berdoa, kita bersama-sama mengucapkannya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mendengarkan ayat hafalan. Tapi kita dengarkan dulu ya ayat hafalan minggu yang lalu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Grace Renata Sinaga. Saya dari WIK Philadelphia. Saya akan membacakan ayat hafalan minggu lalu, tertulis dari Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Amin. Nah, ayat hafalan minggu ini tertulis di Yesaya 41 ayat 10a. Demikian, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita ya. Untuk itu kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 84 ayat 1. Kau ku rindukan di
Adik-adik sekolah minggu, kita mau dengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk berkat dan kebaikan Tuhan yang masih kami alami setiap hari dalam hidup kami. Terima kasih karena kami boleh bersekutu melalui ibadah virtual bersama dengan teman-teman sekolah minggu lainnya. Sebentar lagi kami mau dengarkan sedikit dari firman Tuhan. Mohon tuntun dan bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami boleh memahami firman-Mu. Dengarkanlah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya? Fantastik, luar biasa. Yes, yes, yes. Firman Tuhan yang menyapa kita di hari Minggu ini tertulis dalam Injil Matius pasal pertama ayat yang ke-18 sampai dengan ayat ke-25. Injil Matius pasal pertama ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-25. Kakak akan bacakan untuk kita semua. Di bawah judul perikop kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, saat ini kita sudah memasuki bulan Desember. Artinya apa? Sebentar lagi kita akan merayakan hari Natal. Siapa di sini yang sudah beli baju Natal baru? Atau ada yang rumahnya sudah dipasang pohon Natal? Siapa yang bersemangat menyambut Natal? Tunjuk tangan. Sama adik-adik, kakak juga semangat sekali menyambut Natal. Adik-adik sekolah minggu tahu nggak? Ada sebuah keluarga yang justru sedih karena Natal sudah dekat. Loh, kok gitu kak? Kok Natal malah sedih? Mau tahu kenapa? Yuk kita dengarkan cerita dari teman-teman baru kita. Namanya Bella, Tina, dan Andi. Terdapat sebuah keluarga yang disebut keluarga Situmorang. Sang mama sedang merasa cemas. Mama merasa tidak punya persiapan apa-apa menyambut Natal. Padahal tetangga di sekeliling rumah sudah mendekorasi rumah mereka dengan pohon Natal. Setiap hari di gang tempat mereka tinggal terdengar suara paket. Artinya tetangga-tetangga sudah membeli baju Natal. Mama berpikir keras harus bagaimana mengatasi masalah ini. Aduh. Harus gimana ini? Harus gimana ini? Ya,
Lagi kenapa sih? Kok dari tadi mondar-mandir? Aduh Pak, Mama bingung banget ini. Sedikit lagi sudah hari Natal. Minggu depan mau Natal sekolah minggu Pak. Oh iya ya, minggu depan sudah Natal sekolah minggu. Lalu yang Mama bingungkan itu apa? Ih, Papa ini gimana sih? Anak kita 3 orang, semuanya harus dibelikan baju Natal yang baru tahu. Papa pun tertular rasa cemas yang sama. Ia termenung karena kondisi ekonomi yang sulit sejak COVID melanda. Poang, gimana lah ya? Sedih nanti mereka kalau lihat teman-temannya baju baru. Iya Pak, sekarang semuanya makin mahal. Uang kita untuk makan pun susah dicari Pak. Gara-gara COVID lah semua ini. Coba nggak ada COVID. Percuma juga menyalahkan COVID mah. Papa akan bekerja lebih keras. Jangan lupa berdoa ya Ma. Semoga rezeki kita lancar jadi kita bisa belikan baju Natal untuk anak-anak kita. Tak lama kemudian, 3 anak keluarga Bapak Situmorang pulang dari sekolah tatap muka. Bella anak pertama, Tina anak kedua, dan Andi anak yang paling bungsu. Mereka bertiga berlari ke dalam rumah. Shalom, kami pulang, Mak. Shalom. Ma, kapan jadinya beli HP baru? Teman-temanku banyak beli HP baru buat hadiah Natal. Mendengar rengekan Tina, Mama dan Papa jadi merasa semakin sedih. Membeli HP? Uang dari mana? Mendengar Tina berbicara seperti itu, adik dan kakaknya pun menegur. Apa sih Tina? Baru sampai rumah loh kita. Tina, jangan merengek terus dong dek. Belum lagi kita sedetik pun nyampe di rumah. Ma, beli HP lah Ma. Iyalah Ma, udah jelek kali HP ku ini. Iya, nanti kalau Bapak ada uang kita beli HP barumu ya Boru. Janji Bapak ya Nak. Bohong. Bapak bilang Mama sama Bapak udah nggak sayang kan sama aku. Tina berlari menangis ke kamarnya. Ia merasa orang tuanya tidak lagi menyayanginya, tanpa tahu pergumulan yang dihadapi kedua orang tuanya. Mama dan Papa merasa sedih sekali. Bella dan Andi tidak tega melihat orang tuanya bersedih. Ma, sudah ya Ma, jangan sedih lagi. Nanti Bella doakan rezeki Mama sama Bapak lancar ya. Biar bisa beli HP buat Tina ya Mak, Pak. Iya, Mama jangan sedih. Nanti Mama jadi sakit. Nggak ada yang suapin aku. Hahaha, adek kan udah besar. Masa masih Mama suapin? Papa merasa harus menasihati Tina dan juga Bella serta Andi. Papa perlu menunjukkan pada anak-anaknya kalau yang paling penting di hari Natal adalah Tuhan Yesus yang kita rayakan. Bukan HP, bukan baju baru, ataupun sepatu baru. Tina, sini yo Nak. Kita cerita-cerita dulu. Nggak mau. Tina, jangan gitu dong dek. Memangnya cari uang itu gampang? Ayo jangan ngambek lagi Tina pun keluar dari kamar setelah dibujuk oleh kakaknya. Mereka duduk bersama di ruang tamu. Nah, anak-anak Bapak, tahu nggak siapa orang Tuhan Yesus? Adik tahu? Tahu, Yusuf dan Maria kan Pak? Iya, pintar kali anak Mama. Betul sekali. Tapi kalian tahu apa pekerjaan Yusuf? Bella, Tina, dan Andi saling melihat. Sepertinya mereka tidak pernah belajar tentang pekerjaan Yusuf. Nggak tahu Pak. Cina, tahu nggak? Nggak tahu juga Pak. Yusuf, orang tua yang Tuhan Yesus itu adalah seorang tukang kayu. Hah? Masa sih? Aku kira orang tuanya Yesus orang hebat, orang terkenal gitu. Masa orang tuanya Tuhan Yesus, tapi dia biasa-biasa aja?
Iya, kok bisa ya? Aku juga bingung. Bisa dong, kenapa nggak bisa? Betul itu kata mama kalian. Tuhan bisa pakai siapa saja yang Tuhan mau untuk mewujudkan rancangannya untuk umat manusia, termasuk orang yang kita anggap biasa-biasa saja. Wow. Nah, kalian tahu Maria itu siapa? Siapa, Ma? Maria juga seorang perempuan biasa yang Tuhan tunjuk untuk jadi ibunya Tuhan Yesus. Jadi Maria dan Yusuf itu orang biasa-biasa saja. Betul. Betul sekali. Mereka biasa-biasa saja, sama seperti keluarga kita ini. Makanya waktu kita merayakan hari lahirnya Tuhan Yesus, apa yang paling penting? Pasti bukan baju baru atau hadiah Natal kan? Iya Pak, Tuhan Yesuslah yang paling penting. Makanya itu, karena Tuhan Yesuslah yang paling penting, jadi Natal tidak harus selalu baju baru, sepatu baru, mainan baru, tapi haruslah hati yang baru, tempat Tuhan Yesus lahir di hati kita. Jadi, kalau Bapak Mama belum bisa belikan baju baru ataupun HP baru, sabarlah ya Mang Inang. Tunggu Bapak ada uang, baru kita beli. Iya, Pak. Nah, Tina gimana sekarang? Iya Pak, maafin Tina ya Mak. Pak, udah kasar sama Mama sama Papa tadi. Enggak apa-apa Tina, jangan nangis lagi ya. Tidak apa-apa Natal sederhana. Yang terpenting Tuhan Yesus boleh ada dalam kehidupan kita. Akhirnya ketiga anak keluarga Situmorang pun memahami kalau Natal tidak harus mewah. Mereka tidak lagi khawatir harus punya baju dan hadiah baru selama Tuhan Yesus tetap hadir dalam hati mereka. Adik-adik sekolah minggu, apa sih arti Natal buat adik-adik? Apa artinya selalu pergi perayaan Natal setiap hari? Atau sama seperti di cerita barusan, Natal berarti harus ada sepatu baru, harus ada tas baru, mainan baru, baju baru. Natal harus ada pohon terang, Kak. Harus ada Sinterklas, Kak. Betul. Tapi apa benar itu arti Natal yang sesungguhnya? Dulu sekali ada seorang perempuan yang bernama Maria yang akan segera menikah dengan tunangannya yaitu Yusuf. Lalu suatu hari seorang malaikat mengunjungi Maria dan mengatakan kalau Maria akan mengandung anak Allah yaitu Yesus, yang akan menembus manusia dari dosa. Yusuf hampir saja batal menikahi Maria. Kenapa? Karena pada saat itu Yusuf belum tahu kalau anak Maria itu dikandung daripada Roh Kudus. Lalu akhirnya malaikat Tuhan juga datang pada Yusuf di dalam mimpinya. Tujuannya apa adik-adik? Tujuannya supaya Yusuf memahami sedikit dari rencana Allah. Supaya Yusuf tetap menikahi Maria. Lalu saat ia terbangun, Yusuf menyadari kalau Maria sedang menjalani perintah Allah. Dan Yusuf pun juga mau menaati perintah Allah itu. Lalu saat itu Yusuf dan Maria harus pulang kampung. Siapa nih yang di sini akan pulang kampung nanti waktu Natal? Nah, Yusuf dan Maria harus pulang kampung ke kota kelahiran Yusuf, yaitu kota Betlehem. Ayo adik-adik sekolah minggu, siapa ya nama raja yang lahir di kota Betlehem? Betul sekali, Raja Daud. Kebetulan sekali saat itu Maria sudah mau melahirkan. Bayangkan ya, kalau semua orang harus pulang kampung, pasti jalanan ramai sekali. Pasti semua orang saling berdesakan, di mana-mana pasti ada orang.
Saking ramainya saat itu Maria dan Yusuf nggak kebagian lagi kamar di penginapan. Akhirnya pemilik penginapan mengizinkan Maria dan Yusuf menumpang di kandang domba mereka. Lalu di sanalah Tuhan Yesus lahir. Lalu Kak, kenapa ya sampai sekarang kita masih merayakan Natal? Apa ya yang membuat Natal itu spesial? Adik-adik tahu nggak kenapa? Natal itu istimewa karena lahirnya Tuhan Yesus menunjukkan besarnya kasih Allah kepada kita. Tuhan menepati janjinya untuk mengirimkan seorang penyelamat atau Mesias untuk membebaskan umat manusia dari dosa. Makanya kita harus ingat kalau makna Natal yang sebenarnya bukan ada di hiasan-hiasan Natal, bukan ada di film-film soal Natal, apalagi di snack Natal, bukan. Tuhan mengasihi kita dan menginginkan supaya kita juga mengasihi Tuhan kembali. Tuhan punya banyak sekali berkat yang mau diberikan kepada kita. Tapi kita masih berdosa adik-adik. Nah, supaya kita bisa lebih dekat dengan Tuhan, Tuhan membuka jalan keselamatan itu buat kita melalui lahirnya Tuhan Yesus di hari Natal. Oleh karena itu adik-adik jangan bersedih. Kalau Natal terasa sederhana, kalau Natal kita nanti terasa biasa-biasa aja, nggak apa-apa. Tuhan Yesus mencintai kesederhanaan. Bahkan ia sampai lahir di kandang domba yang sangat sederhana. Dari yang sederhana itu datang juru selamat dunia yang akan menyelamatkan umat manusia. Ingatlah yang terpenting, biar damai Natal itu lahir di dalam hati kita. Bukan hanya di bulan Desember, tapi setiap harinya sepanjang tahun. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh tiba di bulan Desember, di mana kami akan memperingati dan merayakan hari kelahiran-Mu. Bapa yang baik, kami mohon siapkan hati kami untuk menyambut kedatangan-Mu. Kami mau berfokus pada rahmat-Mu yang telah Kau curahkan atas kami. Kami mohon bantu kami untuk tidak terjebak pada dekorasi, pada hal-hal lain dan justru melupakan arti kehadiran-Mu dalam hidup kami. Biarlah sinar-Mu menyinari setiap hati kami, penuhi kami dengan kemuliaan-Mu, dan mampukan kami untuk membawa terang-Mu bagi orang di sekeliling kami. Kami mohon Tuhan berkati kami di sekolah, sebentar lagi kami akan mengikuti ujian. Kiranya Tuhan yang mampukan kami untuk mengerjakan ujian dengan baik. Lindungilah orang tua dan keluarga kami dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Kami juga mohon Tuhan curahkan rahmat dan hikmat pada guru-guru sekolah minggu, pada Amang Pendeta Silalahi dan Inang Pendeta Borumunte, dan segenap parhalado Gereja HKBP Batu Haji Lama. Dengarkan doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Dipersiapkan persembahannya ya. Kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk itu kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 91 ayat 1. Soraku Yerusalem.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyala juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Kita bersama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera.